Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara yang kita cintai, yaitu acara Menerima Hari Ini. Setiap pagi kita selalu diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini, sehingga kita hidup berdasar kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima Hari Ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, diberi kesempatan untuk kami boleh mendengarkan menerima hari ini. Bukan secara kebetulan Tuhan, tetapi rencana Tuhan yang sempurna yang membuat kami boleh belajar firman Tuhan melalui renungan singkat menerima hari ini. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru dan pembukaan rahasia firman Tuhan, pewahyuan-pewahyuan, sehingga kami mendapatkan rema ketika kami belajar firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, topik yang akan kita bahas kali ini adalah 4 syarat seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani. Sekali lagi, 4 syarat seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani. Ada begitu banyak versi dan juga kupasan dari beberapa buku yang tentu akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Itu sebabnya saya hanya mengambil satu buku saja yang menjelaskan mengenai 4 syarat seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani. Nah, itu diambil dari buku Dix Annotated Reference Bible yang dikarang oleh Finis Jennings Dix. Nah, menurut Dix Annotated Reference Bible, 4 syarat seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani adalah: yang pertama, melanjutkan kesediaan untuk mengikuti Yesus. Sekali lagi, yang pertama, melanjutkan kesediaan untuk mengikuti Yesus. Tindakan selalu diawali dengan adanya kesediaan atau kemauan. Kesediaan untuk mengikuti Yesus harus ditindaklanjuti dengan bukti tindakan yang nyata. Jangan dibiarkan padam, biarkanlah itu terus menyala-nyala dan membakar hati kita. Itu syarat yang pertama bagi seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani menurut Dix Annotated Reference Bible. Kemudian syarat yang kedua adalah menyangkal diri setiap hari. Sekali lagi, syarat yang kedua adalah menyangkal diri setiap hari. Pelayan Tuhan yang melayani harus bisa melawan ketergantungan diri, harus bisa melawan kepentingan diri, dan harus bisa melawan pengejaran diri yang semuanya itu berlawanan dengan Allah. Jadi saudara, jangan sampai kita melayani Tuhan itu mencari dan mengejar kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Syarat yang ketiga menurut Dix Annotated Reference Bible adalah memikul salib setiap hari. Memikul salib harus dilakukan setiap hari sebagai bentuk kesediaan diri untuk bersatu dengan penderitaan Kristus, yang oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa kami senantiasa
membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itu dapat dibaca dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kemudian syarat yang keempat, seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani adalah mengikut Kristus setiap hari sampai selamanya, bukan untuk sementara waktu. Jadi mengikut Yesus setiap hari sampai selamanya, bukan untuk sementara waktu. Pelayan Tuhan yang melayani harus menjadi pengikut Yesus yang bukan sesaat atau bukan untuk sementara waktu saja, tetapi harus terus-menerus berkesinambungan sampai selama-lamanya, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah 4 syarat seorang pelayan Tuhan yang ingin melayani menurut buku Dix Annotated Reference Bible. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat-syarat itu adalah yang pertama, melanjutkan kesediaan untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, menyangkal diri setiap hari. Yang ketiga, memikul salib setiap hari. Yang keempat, mengikut Kristus setiap hari, bukan untuk sementara waktu, tetapi sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita harus melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa melayani Tuhan, berarti kita belum membalas kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah menyelamatkan kita dari murka Allah, yang seharusnya kita dihukum oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga akan mencoba untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Rick Warren, pendiri dan senior pastor dari Saddleback Church di Lake Forest, California, mengenai melayani Allah. Rick Warren mengatakan, pelayan yang setia tidak pernah pensiun. Kamu dapat pensiun dari karirmu, tetapi kamu tidak akan pernah pensiun dari melayani Allah. Rick Warren juga menulis bahwa kamu dibentuk untuk melayani Allah. Kamu diciptakan untuk melayani Allah. Kamu diselamatkan untuk melayani Allah. Kamu dipanggil untuk melayani Allah. Kamu diperintahkan untuk melayani Allah. Sedangkan Mother Teresa mengatakan, doa dalam tindakan adalah kasih, dan kasih dalam tindakan adalah melayani. Jadi Mother Teresa mengatakan melayani itu adalah kasih di dalam tindakan. Kata-kata bijak lain mengenai melayani Allah adalah sebagai berikut. Melayani Allah adalah petualangan terbesar di dunia. Kemudian kata berikutnya adalah lihat ke belakang dan bersyukurlah kepada Allah. Karena itu layanilah Allah. Oh salah ini ya, jadi saya ulangi lagi. Saya akan ulangi lagi, dan tolong nanti dari mulai lihat ke belakang saja saya ganti. Lihat ke belakang dan bersyukurlah kepada Allah. Lihat ke depan dan percayalah kepada Allah. Lihat ke dalam dan temukanlah Allah. Lihat ke sekeliling dan layanilah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah pelayan Tuhan yang melayani Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas tentang 4 syarat
pelayan Tuhan yang ingin melayani, karena kami tahu Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar, kami harus melayani Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.